Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Vitasari, nomor induk mahasiswa 1833178. Saya mahasiswa di Prodi Administrasi Negara di Universitas Gunung Kidul Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori pengambilan keputusan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, apa itu keputusan? Keputusan adalah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Pendapat ini menurut Ralph C. Davis. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keputusan adalah jawaban pasti dari suatu pertanyaan ataupun pilihan akhir atas alternatif-alternatif pemecahan masalah. Yang selanjutnya, apa itu pengambilan keputusan? Menurut J.R. Terry, pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan menurut Claude S. George Jr., proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Lalu menurut P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Yang selanjutnya adalah sistem pengambilan keputusan. Ada dua sistem pengambilan keputusan, yaitu sistem keputusan tertutup dan sistem keputusan terbuka. Kita menuju yang pertama, yaitu sistem keputusan tertutup, yaitu sistem yang menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Lalu yang kedua adalah sistem keputusan terbuka, yaitu sistem yang memandang keputusan sebagian berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya adalah dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 5 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan itu nantinya akan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua adalah pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dibuat. Lalu yang ketiga adalah fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Lalu yang keempat adalah wewenang. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Lalu yang kelima adalah rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan terprogram. Adalah suatu keputusan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Keputusan-keputusan tersebut sering diambil dikarenakan rutinitas terhadap permasalahan yang sering muncul tersebut. Dengan kata lain, keputusan terprogram telah memiliki prosedur tersendiri yang telah pasti dalam menangani permasalahan yang muncul.
Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan tak terprogram. Adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan baru. Keputusan ini bersifat baru dan cenderung tidak memiliki prosedur yang tetap, seperti di keputusan terprogram. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang timbul pun sifatnya khusus, rumit, dan tidak terstruktur. Selanjutnya di sini adalah beberapa contoh kasus dari jenis-jenis pengambilan keputusan tadi, yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan terprogram. Contohnya, suatu perusahaan atau organisasi melakukan rapat rutin untuk membahas permasalahan yang ada. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan tak terprogram. Contohnya, ketika suatu perusahaan menghadapi masalah internal seperti kecelakaan kecil dalam aktivitas produksi, perusahaan berusaha mengambil keputusan untuk menutupinya. Keputusan ini bersifat tidak memiliki prosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tak terprogram. Selanjutnya di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita menuju yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam. Faktor internal meliputi yang pertama, pengetahuan dan tingkat pendidikan. Yang kedua, posisi atau kedudukan. Yang ketiga, aspek kepribadian. Yang keempat, tujuan. Dan yang kelima adalah coping. Dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan ataupun proses adaptasi. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar, meliputi yang pertama, kultur atau budaya. Maksudnya adalah budaya di sekitar organisasi. Yang kedua adalah orang lain, dan yang ketiga adalah situasi dan kondisi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.